Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para calon guru penggerak di seluruh tanah air? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Wahyudi dari calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang sudah kita lakukan untuk murid kita? Sudahkah murid nyaman belajar bersama kita? Sudahkah kita memfasilitasi kebutuhan murid untuk belajar sesuai minat dan bakatnya? Apakah kita masih memaksakan keinginan kita tanpa mempedulikan keinginan peserta didik dalam belajar? Sedangkan Ki Hajar Dewantara sendiri telah menyampaikan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kita sebagai pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa mereka adalah bibit-bibit yang berasal dari tempat yang berbeda, tetapi apabila kita semai dengan baik, kita pelihara dengan baik, kita beri pupuk yang baik, maka mereka akan tumbuh dengan subur, menjadi tunas-tunas yang kemudian akan menghasilkan panen yang luar biasa bagi petaninya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya beranggapan bahwa semua murid adalah sama. Kemudian yang kedua adalah saya percaya bahwa murid harus memahami semua materi pelajaran yang saya sampaikan di depan kelas. Mereka semua akan dapat dengan cepat menangkap semua materi yang saya berikan. Kemudian yang ketiga, semua murid harus mencapai ketuntasan minimal yang sudah ditentukan dan disepakati oleh sekolah dan guru mata pelajaran. Yang keempat, murid harus melaksanakan aturan kelas yang saya tentukan sendiri. Kemudian yang kelima adalah murid harus patuh kepada saya. Yang keenam, menurut saya budi pekerti itu dapat diterapkan melalui pemaksaan. Bahkan tidak jarang saya juga mengancam murid untuk tidak naik kelas atau tidak lulus jika mereka tidak melaksanakan apa yang saya sampaikan di depan kelas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentunya saya mulai menyadari bahwa yang pertama, murid memiliki karakter yang berbeda. Yang kedua, ternyata murid-murid saya dalam menangkap pelajaran tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama rata. Ada yang dapat dengan cepat menerima materi yang saya sampaikan di depan kelas, ada yang lambat, dan bahkan ada yang butuh perhatian khusus agar mereka dapat memahami apa yang saya sampaikan di depan kelas. Yang ketiga, ternyata murid-murid saya itu memiliki minat dan bakat alami yang mereka bawa sejak lahir. Yang keempat, saya tidak lagi memfokuskan pada aspek kognitif saja, tidak hanya pengetahuan saja, tetapi saya akan lebih meningkatkan lagi pada afektif dan keterampilan serta yang lainnya. Yang kelima, saya merubah mindset saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru hanyalah seorang fasilitator yang membantu peserta didik sesuai dengan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ing ngarsa sung tulodo, guru di depan itu selalu memberi contoh, memberi teladan bagi murid-muridnya. Kemudian ing madya mangun karso, guru membangun semangat belajar dari peserta didik dari dalam. Kemudian yang berikutnya adalah memanusiakan murid. Artinya setiap kebijakan yang diambil di dalam kelas, setiap kesepakatan yang diambil di dalam kelas, maka itu harus melibatkan peserta didik agar mereka juga merasa bertanggung jawab bahwa apa yang kita sepakati adalah merupakan kesepakatan bersama.
Lalu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan berusaha mempelajari keragaman karakteristik murid saya. Kemudian yang kedua, saya akan merubah pendekatan pembelajaran dengan menggali kemampuan dasar murid. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk memfasilitasi murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Yang keempat, saya tidak lagi memfokuskan pada aspek kognitif. Aspek pengetahuan memang penting, tetapi lebih penting lagi apabila peserta didik itu memahami apa yang saya sampaikan di kelas, kemudian mereka bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, saya merubah mindset saya dari teacher center learning ke student center learning. Artinya, siswa tidak hanya berpusat kepada saya sebagai pendidik, tetapi sayalah yang memfasilitasi mereka. Mereka diajak berkolaborasi dengan kelompok-kelompok kecil, mereka diajak berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tentunya dengan model pembelajaran seperti itu, tidak ada lagi teacher center learning, tetapi akan menjadi student center learning. Dan yang keenam, dalam menanamkan budi pekerti dengan pembiasaan yang baik sesuai kesepakatan bersama. Nah, bersama guru penggerak menuju merdeka belajar, menjadi pelajar Pancasila. Bapak Ibu, calon guru penggerak dimanapun berada, terima kasih dan selamat untuk terus berinovasi, berbagi, dan berkolaborasi sehingga kita ke depan akan menjadi guru-guru penggerak yang akan menggerakkan di sekitar kita, di institusi kita, di sekolah kita, bersama dengan murid-murid kita, dengan guru-guru teman sejawat kita untuk terus menggelorakan semangat merdeka belajar.